Halo, Assalamualaikum. Di 66 kemarin saya juga belanja di Shopee. Kebetulan pas tengah malam ada voucher 15% maksimal 500.000 ya. Jadi saya pikir buat beli smartphone 3-4 jutaan udah maksimal banget tuh diskonnya. Kebetulan di toko officialnya Xiaomi diskon itu berlaku. Jadi saya cari smartphone. Tadinya mau Redmi Note 13 Pro 4G 3999, tapi saya pikir 4 juta kurang. Kalaupun misalkan masih diskon 500 jadi 3,5 dapat Helio G99 rada sayang ya. Apalagi saya udah pernah unboxing Poco M6 Pro. Nah, yang ini versi 5G-nya. Jadi harga di toko online officialnya Xiaomi itu 3179. Diskon sekitar 470 ribuan, jadi 2,7 lebih dikit. Jadi udah lebih murah bahkan dibanding di lapak-lapak biasa yang bisa jual lebih murah ya. Saya cek ini dijual di lapak-lapak biasa tuh 2,9. Jadi saya masih lebih hemat 200.000 lah kalau dibanding lapak biasa dengan jaminan no repack karena ini kan dari official store ya. Ini ada stikernya, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia, Redmi Note 13 5G. Saya beli yang warna putih, seingat saya. Ya benar, Arctic White. Ini 8256 GB. Cuma saya baru tahu kalau dia nggak punya in-display fingerprint scanner. Iya, jadi pas Redmi Note 13 series launching, saya kurang mantau speknya. Karena ya, termasuk yang tidak begitu tertarik. Tapi setelah nyoba Redmi Note 13 4G, kok ada pengalaman berbeda yang cukup solid gitu ya dipakai. Kemudian lumayan enak walaupun tidak terlalu gegas. Jadi saya nyoba yang 5G yang biasanya performanya makin kencang dibandingkan yang 4G ya. Tapi baru tahu dari komen netizen juga, lalu saya cek di GSM Arena, iya dia fingerprint scannernya di tombol power. Ya, ini isinya ada greeting, kemudian ada partisi Redmi by Xiaomi yang isinya adalah harusnya ada case ya, warna abu-abu. Pertama ada SIM tray ejector di situ, lalu ada panduan memulai cepat dan juga kartu garansi. Ya, Bandung di BEC ya. Sambil main ke BEC tuh kalau mau servis. Alhamdulillah saya belum pernah main-main ke service center yang jauh-jauh sih. Baru ke Samsung aja di Cimahi ada. Oh, ini case-nya rada beda dibandingkan yang kemarin. Bedanya ya karena tombol power dibuat bolong. Bentuknya ada lekukan juga di tombol power. Kemudian desain di sini ada lekukan-lekukan. Dan ini yang sebetulnya saya kurang suka nih. Port Type-C-nya ditutup seperti ini di casing-nya ya. Ini membuatnya semakin berbeda juga dari yang lain. Kita lihat di atas masih ada beberapa ports dan dalamnya masih mirip, ada garis-garis vertikal ya. Design by Redmi, mau yang Xiaomi, mau yang Redmi, mau yang Poco, mirip-mirip semua si case-nya, tapi ini overall yang paling beda, kerasa. Ini warna putihnya kayak Poco X6, cuma kalau Poco X6 itu di Redmi berarti yang ini ya, Redmi Pro Redmi Note 13 Pro 5G, itu yang Poco X6 ya. Biasanya yang Poco kameranya lebih inferior dibandingkan Redmi. Tapi harganya lebih murah dengan spek yang mirip-mirip banget ya. Ini dia penampakannya yang Arctic White-nya, jadi kayak ada Arctic itu kan kayak SS gitu ya, kesan-kesan penampilan kayak S. Dengan sisi bawah ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Frame-nya masih dari polikarbonat, lurus dan tegas. Overall saya masih suka sebetulnya dengan desainnya. Ya, ini tombol power dan volume rocker. Ingat tombol powernya meskipun tidak dibuat lebih lebar, ini adalah fingerprint scannernya juga ya. Semakin kuat indikasinya karena di casingnya dikasih bolongan tuh buat tombol powernya. Lalu di sisi atas masih ada infrared blaster, ada mikrofon kedua, kemudian ada jack audio 3,5 mm, iya, dan ini pun nggak stereo loudspeaker kayak Redmi Note 13 4G. Kalau yang Redmi Note 13 4G kan ada lubang-lubang grill speakernya, di atas ini nggak ada. Ya, cukup disayangkan ya, yang 5G malah beberapa hal disunat dibandingkan yang 4G. Untuk layar nanti kita lihat bezelnya, yang jelas sudah ada ini anti gores di layarnya dan juga sudah pakai AMOLED dengan punch hole. Oh iya, tadi ada yang belum saya baca di belakang kardus. Nanti kita lihat ya.
Habis ini ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna orange di colokannya. Dan chargernya yang ini 33 watt saja. Ya, ini yang belum kita buka tadi, belum kita baca. 120 Hz ya, Full HD Plus AMOLED. Kameranya 3, 108 megapiksel dan ada lensa ultra wide. Lengkapnya silakan baca di kiri, saya akan munculkan. Baterainya 5000 mAh. Ultra thin bezel, 33 watt fast charging, 5000 mAh baterai, powerful speaker with vibrant sound, tapi nggak stereo. Kemudian sisanya udah ya semua ya. Ada high-res audio, sip. Oke, teman-teman sudah bisa lihat bezelnya juga tergolong tipis. Mungkin karena bodinya putih jadi kelihatan yang hitamnya lebih tipis lagi ya. Kalau bodinya hitam, mungkin ada tambahan warna hitam di bawah, jadi kelihatan lebih tebal. Tapi karena putih, jadi makin tipis kece seperti ini. A few moments later. Sudah selesai setup, dan feel saya ketika memegang dan melihat layarnya memang kerasa lebih mewah ya. Redmi sekarang, feel tipisnya itu kerasa banget dengan bodi yang tipis, meskipun kameranya masih menonjol banget ya. Hati-hati kameranya kalau nggak pakai casing. Jadi Xiaomi udah kasih casing seperti ini biar melindungi kameranya juga. Lihat, casingnya pun dikasih tonjolan untuk frame kameranya biar lebih aman ya. Sejajar sih dengan casing ini, nggak terlalu ke dalam. Jadi walaupun dengan casing, kalau di daerah yang tidak rata hati-hati. Kemudian feels-nya memang solid, kerasa, dan nggak tahu kenapa kerasanya tuh seneng banget aja ngelihatnya ya. Dari pinggir, dari bawah, dari depan, apalagi karena bezelnya tipis, walaupun ya benar ternyata fingerprint scannernya adanya di tombol power ya. Kita akan cek dulu about phone-nya, habis itu kita cek software update-nya. Jadi terpakai 29,3 GB, cukup besar ya, hampir 30 GB dari 256 GB. Dengan sekarang nih MIUI Global 14, tapi masih Android 13 sayangnya. Security update-nya ini masih 1 November 2023. Belum ada update ya sebelumnya, berarti habis ini kita cek software update-nya, mudah-mudahan langsung ke yang terbaru. Ya, untuk prosesornya dia pakai MediaTek Dimensity 6080 ya, 5G, RAM-nya 8 GB dan sudah menyala, RAM expansion-nya 4 GB, virtual RAM-nya. Kemudian saya akan connect dulu ke WiFi ya. Oke, begitu connect ke WiFi langsung ada update tuh. Belum saya cek apa-apa bahkan. Ini update security patch ke April 2024. Update-nya kayaknya ini ya, ditumpuk nih. Yang pertama ke Januari, kemudian ke April, increase system security. Tapi masih MIUI 14. Jadinya kalau masih MIUI 14, ini kan masih Android 13 juga tadi, masih stuck di situ ya. Mudah-mudahan setelah selesai update yang April ini, langsung dapat HyperOS. Nanti saya update ya, dapat atau enggak di sini ya, di screenshot aja nanti. Sekarang saya mau cek untuk aplikasi bawaan, cukup banyak bloatware-nya, khasnya MIUI, games banyak banget, mau dihitung boleh, ada Amazon Shopping, kok Amazon Shopping, Block Puzzle, Booking.com, Bubble Shooter, Crazy Juicer, Dash Shuttle, Facebook, kemudian Lazada, Jewels Blast, LinkedIn udah 10. Lanjut ke bawah ada Mobile Legends, Netflix. Lanjut lagi ada Shopee, Snack Video, Snack Zone IO, Spotify. Ini udah 16 ya? Apa 21? Saya lupa bahkan. 16 deh kayaknya. TikTok, Tiket.com, Tokopedia, World Trip. Ya udah 20. Tapi kalau bisa di-uninstall sih nggak masalah. Nanti bisa tambah free storage. Lalu untuk kameranya, ada ultra wide 0,6 kali, kemudian zoom digital atau lossless zoom, in sensor zoom 2 kali juga ada. Mode 108 megapiksel masih di sini. Kemudian ada dokumen. Dokumen bisa pakai ultra wide juga, bagus. Kemudian untuk video bisa rekam hingga ya sayangnya masih Full HD 30 fps saja. Kalau di ultra wide juga sama. Kamera depan iya sama ya. Jadi videonya nggak bisa 60 fps. Bisanya Full HD atau HD 30 fps. Lalu ada makro juga di situ.
Kemudian foto, portrait, night, dan more. Ada Pro, short video, panorama, slow motion, dan time lapse ya. Pro-nya bisa buat lensa ultra wide juga, tapi fokusnya udah fix. Kalau buat lensa main yang wide itu bisa untuk manual fokus. Kemudian shutter speed dari 1/4000 sampai dengan 30 detik. ISO dari 50 sampai dengan 12.800. Oh, range-nya lega banget ya. 12.800 loh. Smartphone lain kalau nggak 3.200, kayaknya 6.400 tuh udah jarang ya. Ini lega banget dari 50 sampai 12.800. Walau kalau di ISO yang tinggi biasanya grainy banget ya hasilnya ya, kurang jernih. Oke, jadi ini dia Redmi Note 13 5G, bukan yang Pro. Keunggulannya sudah terlihat ya, dari looks bezelnya tipis banget, layarnya juga kerasa kinclong. Kemudian kekurangannya ya nggak kekurangan sih, ini tergantung kebiasaan. Tombol power atau si fingerprint scannernya ada tombol power, nggak di dalam layar. Buat level harga segini jadi tanda tanya sedikit buat saya. Kemudian nggak ada loudspeaker grill yang kedua, jadi nggak stereo. Tapi dia masih punya lensa ultra wide. Kemudian Android-nya masih Android 13, mudah-mudahan dapat update segera ya. Karena ya kayaknya Xiaomi kan yang berawal dari MIUI awalnya, banyak bergerak di bidang software. Sekarang MIUI-nya udah ganti jadi HyperOS, kemudian bisa dibilang software update-nya cukup terlambat dibanding brand lain. Sebagai indikator Xiaomi 14 yang merupakan flagship-nya aja. Terakhir sebelum saya lepas kemarin itu software update-nya masih di security patch bulan Maret 2024 ketika brand-brand lain sudah pada ke Mei ya, bahkan yang mid-range atau bahkan yang entry levelnya buat brand-brand yang rajin update itu udah pada dapat. Dan sepertinya ini mau saya simpan dulu sampai dapat software update baru dipakai. Kalau udah HyperOS baru saya pakai ya, kalau udah Android 14. Jadi mungkin reviewnya setelah beberapa lama pemakaian ya, nggak langsung ya. Tapi dengan harganya yang saya dapat di Shopee 66 dapat diskon hampir 500.000, jadi mantap banget. Looks-nya kece parah. Ya, nano-nano tetap ya. Banyak hal menariknya, ada yang sedikit disayangkannya juga. Ya, level-level harga segini sih menurut saya sangat-sangat wajar buat masih banyak plus dan minusnya. Tapi itu yang bikin jadi bahasan yang menarik ya. Sip, gitu aja dulu. Buat teman-teman yang cari smartphone ini juga, boleh cek link di deskripsi. Atau cari kanan saya juga ada linknya di deskripsi. Silahkan turunin sedikit, scroll lagi ke bawah. Ayo. Sip, gitu aja unboxingnya ya. Hatur nuhun sudah nemenin nyimak unboxing sepanjang ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.